Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Davaris Nur Fadila, biasa dipanggil Dava. Jadi saya di sini ingin menceritakan tentang river of life diri saya. Nanti saya akan menceritakan dari awal saya lahir hingga nanti saya setelah lulus SMK akan mencari kerja atau kuliah. Atau mungkin saya bisa bekerja sambil kuliah. Jadi tunggu di video selanjutnya. Jakarta, 2 November 2005. Itu tanggal lahirku dan itu tempat lahirku. Pada tahun 2011, aku masuk TK Salam dan aku lulus pada tahun 2011. Pada waktu TK itu, aku pernah mengalami beberapa kecelakaan seperti aku jatuh dari tangga. Tapi yang lebih sering sih aku jatuh dari tangga karena kelalaian aku sering banget pakai kaos kaki dari atas. Jadi sehingga waktu mau turun aku selalu kepleset ke bawah dan itu sangat sakit. Dan lagi kepala aku itu seperti bakso, lukanya sangat bulat. Dan itu awalnya aku malu untuk bersekolah, tapi mau tidak mau aku dipaksa oleh mama aku. Jadi aku ikutin saja, jadi aku masuk sekolah. Tahun 2012 aku masuk SD Negeri 03 Pagi. Pada waktu itu aku masuk di SD 03 Pagi cuman 2 tahun karena waktu kelas 3 dan waktu kelas 4 aku di Cirebon. Aku di sana waktu kelas 3 diurus oleh Bunda. Bunda itu adalah adik dari ayah aku manggilnya Bunda. Dia yang merawatku, dia yang menjagaku di sana. Dan pokoknya dia yang ngurus aku. Nah, di sana juga banyak banget peristiwa yang aku alami. Yang pertama dari pembulian dari saudara. Aku sekolah 2 kali, pagi sama siang. Ya, yang pagi itu sekolah dasar, yang siang itu sekolah madrasah. Nah, sebenarnya ini adalah privasi, tapi mungkin nggak apa-apa ya, karena itu juga udah kejadian lama. Waktu aku di sana itu aku sempat dibully oleh saudara-saudara aku karena nggak tahu alasan jelasnya, tapi mereka kayak tidak suka sama aku. Jadi aku sering dibully. Tapi aku sih nggak apa-apa karena mungkin mereka mau seperti aku yang mendapatkan perhatian dari orang tua mereka. Oh iya, waktu kelas 4 mau kenaikan kelas 5, aku pindah ke Jakarta. Karena itu aku sangat bisa dibilang mungkin trauma, takut. Jadi aku pindah ke Jakarta waktu kelas 5 hingga kelas 6. Nah, sekarang kita sudah sampai di SMP. Tahun 2018, saya masuk SMP Negeri 35 Jakarta. Dan di SMP tersebut saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra dan saya mengikuti organisasi atau bisa dibilang OSIS. Saya menjabat sebagai OSIS 3 tahun dan saya mengikuti ekskul Paskibra dari kelas 7 hingga kelas 8. Nah, pada waktu saat itu saya terpilih pada pasukan dan saya dipilih sebagai pengibar bendera. Awalnya saya gugup dan tidak percaya diri. Seiring berjalannya waktu dan diajarkan oleh kakak-kakak angkatan, jadi saya mengerti dengan bagaimana cara mengibarkan bendera dengan baik. Pokoknya pada saat lomba itu saya tersentak kaget karena saya bisa mendapatkan juara 1 pengibar bendera terbaik. Dan itu saya sangat kaget dan saya kegirangan loncat-loncat karena itu kayak
momen paling berharga banget. Padahal saya itu dulu tuh tidak pernah mengikuti latihan. Saya sering banget kabur-kaburan pada saat latihan paskibra. Ada aja alasan yang saya buat. Nah, di organisasi. Di organisasi juga waktu itu sempat begitu pada saat kelas 7. Saya ngiranya itu organisasi itu tidak enak. Kayak cuman suruh-suruhan dari sekolah, pekerjaannya sangat capek. Tapi seiring berjalannya waktu, pada waktu saya kelas 8, saya mengerti kalau organisasi itu sangat menyenangkan. Banyak banget peristiwa ataupun hal yang menyenangkan, dan saya bisa merasakan kekeluargaan yang sangat hangat pada saat saya OSIS kelas 8 hingga kelas 9. Pada tahun 2021, saya masuk SMK Negeri 57 Jakarta. Itu sebenarnya saya bingung mau masuk SMA atau SMK. Tetapi kata kakak saya, mama saya, dan yang lain mending masuk SMK. Terus saya bingung. Waktu masuk SMK itu saya mau mengambil jurusan apa. Ternyata yang saya pilih adalah jurusan Tata Boga. Yap, saya di Tata Boga mungkin banyak belajar memasak, cara-cara plating, dan banyak hal lain yang bisa saya lakukan di dapur. Jangan lupa. Dan saya tidak akan lupa dengan teman kelas karena mereka itu sangat asik. Apalagi mereka sangat baik-baik. Kayak saya lumayan banget bisa mendapatkan teman seperti mereka semua. Setelah saya nanti lulus dari SMK, mungkin saya akan melanjutkan kuliah atau kerja. Nah, mungkin ini gambarannya. Karena saya tidak tahu apakah nanti saya bisa menjadi koki ataupun yang lain. Karena sebenarnya cita-cita saya itu bukanlah koki. Tapi saya berharap semoga saya bisa menjadi koki yang handal dan hebat, yang dapat bisa dipercaya oleh semua orang. Dan saya bakal belajar dengan giat. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seseorang yang dapat dipercaya, bisa menjadi seseorang yang lebih terbuka kepada orang lain, dan bisa memberi banyak hal kepada orang lain. Oh iya guys, ada sedikit tambahan dari saya. Saya mau menceritakan tentang kepribadian saya. Sebenarnya saya itu orangnya itu agak pemalu, sulit untuk beradaptasi kepada orang lain, sangat sulit terbuka kepada orang lain, jarang mengobrol dengan teman. Itu pun kadang kalau misalnya teman ngajak ngobrol, saya cuma jawab iya, terus cuman oh gitu doang. Kayak tanggapan saya ke dia itu cuman sedikit aja. Jadi saya kedepannya mungkin bisa menjadi seseorang yang terbuka, bisa menjadi seseorang yang tidak pemalu mungkin, tapi tetap saya bakal pemalu sih. Terus mungkin bisa dapat percaya diri, terus bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, bisa bergaul dengan teman, tidak menyendiri, karena sebenarnya hobi saya itu menyendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.